Petugas mulai melakukan penyelidikan di MTS Negeri 19 Jakarta yang merenggut nyawa 3 orang siswa akibat ambruknya tembok saat banjir. Aparat penyidik telah memeriksa pedangdut Lesti Kejora yang diduga mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya, Rizky Bilar. Nanti ngobrol ya. Nanti ya setelah ini ya. Pasangan Waim Wong dan Paula Verhoeven memenuhi panggilan Polres Jakarta Selatan terkait video prank atau lelucon soal KDRT. Indonesia kembali meraih kemenangan di kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan mengalahkan Palestina 2-0. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran Syedian Pratiwi Kusuma kembali menjumpai Anda di Fokus Pagi hari ini, hari Sabtu 8 Oktober 2022 jam setengah 5 ini kayaknya udah siap-siap mau jalan-jalan ke puncak. Sebelum jalan-jalan ke puncak nonton dulu kita berdua. Betul. Ya kan di Fokus Pagi, karena seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Dan kita awali Fokus Pagi hari ini dari peristiwa banjir pemirsa, di mana ratusan rumah di kompleks perumahan dosen IKIP Jati Asih Kota Bekasi Jawa Barat ini terendam banjir hingga 1,5 meter. Ya, selain hujan deras, banjir juga diakibatkan kiriman air dari Kali Cikeas Bogor. Kompleks perumahan dosen IKIP di Jati Kramat Jati Asih Kota Bekasi Jawa Barat Jumat petang kembali terendam banjir. Dari alat ukur yang terpasang, ketinggian air sudah mencapai 1 meter. Meski ada sekitar 300 rumah yang terendam, namun warga yang sudah terbiasa kebanjiran memilih bertahan di rumah masing-masing. Sedangkan kendaraan milik mereka diungsikan ke depan gerbang masuk kompleks yang lokasinya lebih tinggi. Banjir dipicu hujan dengan intensitas tinggi dan adanya air kiriman dari aliran Kali Cikeas Bogor. Kayaknya sih kiriman. Tapi deras sih, lihat dari arus di kali itu deras. Hujannya tadi intensitasnya juga nggak terlalu tinggi kan? Nggak ada sejam juga hujannya. Ini aliran kali apa nih Pak sebelah ini Pak? Dari Cikeas ya kalau nggak salah ya. Banjir juga merendam sejumlah jalan utama di Bekasi Jumat petang. Di perempatan Rawa Panjang, Jalan Cut Mutia misalnya, polisi merekayasa arus lalu lintas dan mengarahkan pengendara ke jalan alternatif. Sistem drainase yang buruk menjadi penyebab utama banjir di kawasan tersebut. Warga mengeluhkan belum ada upaya perbaikan dari instansi terkait. Setiap tahun akan terjadi seperti ini terus-terusan jika tidak ada solusinya. Tapi sampai saat ini belum ada perbaikan ya Bang ya? Belum ada. Hanya perbaikan trotoarnya aja, taman-taman aja. Sementara air ini arahnya itu tidak diperhatikan kemana larinya. Agar tidak terjadi kemacetan yang parah, polisi terpaksa menutup akses lalu lintas untuk sementara waktu. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Hingga Sabtu dini hari, perumahan dosen IKIP Jati Asih Kota Bekasi, Jawa Barat masih tergenang banjir. Ya, sejak malam ketinggian air naik dari 100 cm mencapai 150 cm. Banjir yang melanda perumahan dosen IKIP Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, hingga Sabtu dini hari tadi bertambah parah. Air terus meninggi dari semula hanya 100 cm menjelang Sabtu dini hari menjadi 150 cm. Sejumlah petugas BPBD Kota Bekasi pun bersiaga guna mengantisipasi adanya warga yang akan dievakuasi. Meski debit air terbilang tinggi, warga perumahan dosen IKIP yang mayoritas rumahnya berlantai 2 memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Banjir langganan perumahan dosen IKIP akibat hujan deras dan limpasan dari aliran Kali Cakung. Tercatat sedikitnya 300 rumah di kompleks ini terdampak banjir. Penyebab ini hanya hujan lokal, kedua ada limpasan dari kali sehingga penampungan poldernya nggak rampung. Namun pompa sudah beroperasi dan juga kita dapat bantuan dari BPSC DKI untuk mengurangi debit.
Akibat intensitas hujan yang tinggi, lebih dari 300 rumah di Bekasi, Jawa Barat terendam banjir hingga 1 meter. Nah, sementara di Depok, Jawa Barat, banjir menggenangi 3 ruas jalan hingga menyebabkan kemacetan panjang. Hujan deras yang mengguyur kota Depok, Jawa Barat pada Jumat sore mengakibatkan sejumlah ruas jalan tergenang banjir. Banjir terparah berada di perapatan Mampang, Pancoran Mas, Depok. Genangan air setinggi 80 cm ini merata di 3 ruas jalan, yakni Jalan Raya Sawangan, Jalan Raya Pramuka, dan Jalan Raya Kali Licin. Puluhan kendaraan roda 2 yang nekat melintas mengalami mati mesin atau mogok. Banjir juga mengakibatkan kemacetan parah hingga 3 km dari berbagai ruas jalan. Kondisi ini juga membuat para ojek online tidak berani menerima orderan. Banjir di kawasan ini kerap kali terjadi ketika hujan deras. Penyebabnya diduga karena debit air Kali Krukut yang meluap. Kurang tahu ya, kita juga udah mundur lagi, udah dalam banget itu Pak. Sempat mogok tadi kendaraan? Setengah meter lebih lah. Setengah meter? Setengah meter lebih. Atas banyak kendaraan mogok tadi ya? Banyak banget yang mogok. Ini macetnya sampai mana sih? Kalau yang kesana dari tol nggak jalan. Dari tol nggak jalan. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, akibat hujan deras sekitar 300 rumah di perumahan Jati Bening Permai terendam banjir hingga setinggi 70 cm. Akibatnya aktivitas warga yang hendak pulang usai beraktivitas di luar rumah pun terganggu. Meski begitu, banyak warga yang memilih tetap bertahan di rumah daripada pindah ke lokasi pengungsian. Untuk mengurangi debit air, 4 mesin pompa dari perumahan dan Dinas BMSDA Kota Bekasi juga ikut dikerahkan. Meteran lah. Meter? Apa masuk rumah? Masuk. Enggak lantai 2? Enggak, lantai 2. Terus gimana? Apa fungsi nggak? Di dalam rumah masuk. Oh masuk, tapi nggak fungsi? Ada. Selain karena intensitas hujan yang tinggi, banjir juga diduga disebabkan karena meluapnya kali ditambah dengan buruknya drainase. Tim Liputan melaporkan. Duka keluarga mengiringi pemakaman 3 jenazah siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 19 Pondok Labu yang menjadi korban dalam peristiwa tembok roboh. Teman-teman sekolah dan para guru mengiringi ke tempat peristirahatan terakhir mereka. Jenazah Dika Safa Gifari Jumat pagi dibawa ke musola tak jauh dari tempat tinggalnya di Jalan Andara, Gang Masjid untuk disolatkan. Setelah disolatkan, jasad Dika dibawa ke tempat pemakaman umum Johar Cinere untuk langsung dikebumikan. Sejumlah kerabat dan teman-teman sekolah almarhum tak mampu menutupi kesedihan selama prosesi pemakaman berlangsung. Sementara itu, usai disolatkan, jenazah Dendis Alatif, teman Dika, dimakamkan ke TPU Kampung Kandang, Jakarta Selatan. Kerabat dan rekan-rekan sekolah serta guru tampak hadir mengantarkan remaja kelas 8 MTS Negeri 19 Pondok Labu itu ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sementara itu, jenazah Muhammad Anan Effendi usai disolatkan juga langsung dimakamkan di TPU Popi Limo yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Sanak saudara dan rekan almarhum mengantarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir. Isak tangis dari orang tua dan kerabat pun tak bisa terbendung saat pemakaman korban. Dika, Dendis, dan Adnan sebelumnya menjadi korban robohnya tembok sekolah mereka di MTS Negeri 19 Pondok Labu Kamis sore. 3 siswa lainnya juga terluka. Ya, tidak saja merenggut nyawa 3 orang siswa, terjangan banjir di MTSN Negeri 19 Jakarta juga menyebabkan kerusakan parah. 8 ruang kelas dan ruang guru hancur dipenuhi lumpur. Terjangan banjir akibat luapan Kali Krukut Kamis 6 Oktober 2022 memporak-porandakan sejumlah ruang MTSN 19 Jakarta. Bahkan tembok pembatas antara kali dengan halaman sekolah jebol. Meja dan kursi serta lemari yang ada di ruang kelas serta ruang guru juga hancur. Terjangan banjir menyisakan lumpur yang cukup tebal. Polres Jakarta Selatan mulai melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut. Di lokasi juga telah dilingkari garis polisi. Kami masih melakukan penyelidikan dan olah TKP. Dalam waktu dekat kami sudah berkoordinasi dengan lapor. Dalam waktu dekat akan dilakukan pemeriksaan oleh tim lapor. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah mendatangi lokasi dan meminta Kementerian PUPR untuk mengecek konstruksi bangunan.
masuk ke wilayah ini. Tadi saya sudah minta dari Kementerian PUPR untuk segera datang untuk cek langsung dan kita tata lebih menyeluruh ini, ya, karena peminatnya juga tinggi di sekolah ini. Kebetulan dari berapa Bu yang daftar? Yang daftar dari 1.000. Dari 1.000 yang daftar yang diterima cuma 180. Peristiwa ambruknya tembok di MTSN 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan terjadi Kamis sore. Musibah tersebut menyebabkan 3 orang siswa tewas serta 3 siswa lainnya terluka. Kaki seorang siswa juga sempat terjepit tembok. Robohnya tembok sekolah karena tak mampu menahan arus banjir dari Kali Krukut. Tim Liputan melaporkan. Banjir yang menerjang 5 desa di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan mengakibatkan sedikitnya 3 rumah rusak dihempas arus. 1 rumah diantaranya bahkan habis tak bersisa, dihanyutkan arus banjir. Banjir bandang akibat meluapnya air sungai Makawa mengakibatkan 3 rumah di Kelurahan Boso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu rusak parah. Bahkan 1 rumah diantaranya hanyut terseret arus banjir. Banjir juga merusak lahan pertanian dan perkebunan. Hingga Jumat siang, warga dibantu petugas TNI dan Polri terus mengevakuasi puing-puing bangunan dan menyelamatkan harta benda yang masih tersisa. Warga korban banjir berharap bantuan segera datang, terutama untuk mencukupi kebutuhan pangan. Berteriak di tetangga. Jadi langsung dievakuasi? Iya. Tadi malam ketinggian air itu sampai di mana, Bu? Sampai... sekitar 1 meter, Bu? Iya, tidak ada. Dalam rumah. Sudah ada bantuan, Bu, yang masuk? Sementara itu longsor yang menutup jalur Trans Sulawesi, tepatnya jalan penghubung Kabupaten Toraja dengan Kota Palopo di Desa Batang Barat, Kecamatan Muara Barat pada Rabu malam mulai dibersihkan pada Jumat siang kemarin. Sejumlah alat berat tampak didatangkan ke lokasi untuk membersihkan material longsoran. Kendaraan tampak telah bisa melintas dari kedua arah. Rencananya alat berat akan disiagakan di sekitar lokasi untuk mengantisipasi bila longsor susulan terjadi. Pemirsa, hujan deras yang terjadi dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan tebing tanah setinggi 7 meter longsor dan merusak rumah warga di Jember, Jawa Timur. Warga juga mengaku khawatir akan terjadi longsor susulan. Petugas gabungan TNI, Polri, dan BPBD Jumat siang mendatangi lokasi tebing longsor di Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur. Petugas dan warga menutup titik longsor dengan terpal plastik agar tak tergerus air hujan dan memicu longsor lebih parah. Sebelumnya, tebing setinggi 7 meter ini longsor pada Kamis sore menyusul hujan deras yang terjadi. Material longsor menerjang rumah di bawahnya hingga dinding bagian samping rumah jebol. Untuk kejadian longsor yang di Dusun Sodong, Desa Kemiri ini terjadi karena curah hujan yang deras sehingga mengakibatkan terjadi longsor yang mengakibatkan longsoran tanahnya mengenai rumah warga sehingga rumah warga tersebut ada sebagian yang rusak. Meski tak menyebabkan korban jiwa maupun luka, warga mengaku khawatir akan terjadi longsor susulan, sebab intensitas hujan di desa yang berada di kawasan pegunungan ini cukup tinggi. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain, aparat penyidik telah memeriksa pedangdut Lesti Kejora yang diduga mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh suaminya Rizky Bilar. Sementara itu polisi akan melakukan upaya jemput paksa terhadap Rizky Bilar jika pada pemeriksaan kedua mangkir lagi. Apakah kamu akan memaafkan dan menerima kembali jika aku selingkuh? Meski aparat penyidik gagal memeriksa Rizky Bilar, namun petugas berhasil memeriksa pedangdut Lesti Kejora. Wanita berusia 23 tahun itu diperiksa di suatu tempat dengan pengamanan ketat sebagai saksi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan suaminya Rizky Bilar. Pemeriksaan terhadap Lesti tidak dilakukan di Mapolres Jakarta Selatan lantaran saksi pelapor masih trauma. Saudara Lesti Kejora itu sangat trauma dan ketakutan dan tidak berani kembali kepada
saudara Muhammad Rizky, sehingga berada di tempat tertentu yang dalam pengawasan keluarga besarnya. Hari Kamis lalu, penyidik Polres Jakarta Selatan gagal memeriksa Rizky Bilar. Kuasa hukum Rizky Bilar yang datang ke Mapolres Jakarta Selatan menyebut Rizky Bilar yang mangkir dari pemeriksaan penyidik lantaran mengalami gangguan psikologis mental. Iya, nggak bisa hadir kan, tadi saya sudah katakan, terganggu psikisnya akibat narasi-narasi yang dibangun oleh sosmed seperti itu. Jadi beliau minta penundaan minggu depan, insya Allah minggu depan beliau bisa hadir. Dan beliau pasti hadir dan kooperatif. Pengacara Rizky Bilar juga membantah kliennya membanting dan mencekik istrinya sebagaimana yang dilaporkan polisi. Dan lapor Lesti juga bukan dibanting, tapi kebanting. Saya ditanya sama Rizky Bilar, saya tanyakan, apa benar itu kebanting-banting? Oh tidak bang. Terus saya juga udah tanyakan ke Dede, ke Lesti maksudnya. Lesti bilang ya bukan dibanting, tapi kebanting. Terkait gagalnya pemeriksaan Rizky Bilar, Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan mengultimatum akan melakukan upaya paksa bila pada pemeriksaan kedua hari Kamis 13 Oktober mendatang ia kembali mangkir. Sebelumnya dalam olah tempat kejadian perkara di kediaman Lesti di Cilandak, Jakarta Selatan, penyidik telah menyita rekaman CCTV berisi peristiwa KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap Lesti. Rekaman ini juga diperkuat dengan barang bukti lain hasil visum luka-luka dari rumah sakit yang merawat Lesti Kejora. Tim penyidik juga telah memeriksa asisten rumah tangga dan penjaga rumah Lesti. Untuk CCTV yang sudah kita amankan ada di penyidik. CCTV terekam jelas mungkin waktu KDRT-nya? Ya, untuk CCTV adalah barang bukti ya. Jadi itu adalah domain penyidik. Ya, untuk hasil visum yang dilakukan di rumah sakit itu juga adalah domain penyidik. Namun demikian visum sudah diterima. Apakah kamu akan memaafkan dan menerima kembali jika aku selingkuh? Prahara biduk rumah tangga pedangdut ini berawal dari Rizky Bilar yang emosi karena diduga berselingkuh. Rizky Bilar yang marah diduga melakukan kekerasan fisik kepada Lesti Kejora berulang kali hingga mengakibatkan sejumlah luka lebam di tubuhnya. Hal ini berujung pembuatan laporan KDRT ke polisi. Kendati kasus ini sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan, namun aparat penyidik hingga kini belum menentukan siapa tersangkanya. Kalau memenuhi unsur pidana artinya dinaikkan ke penyidikan. Nanti akan diterbitkan oleh penyidik berdasarkan pasal 184 KUHP minimal 2 alat bukti untuk menentukan tersangkanya. Itu nanti tentunya diperlukan juga oleh penyidik sebelum menentukan status daripada saudara Muhammad Rizky yang saat ini masih sebagai saksi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44, pelaku KDRT terancam hukuman penjara 5 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven memenuhi panggilan Polres Jakarta Selatan. Ya, ini keduanya menjalani pemeriksaan terkait video prank atau lelucon soal KDRT yang diunggah di kanal YouTube. Misi ya. Nanti ngobrol ya. Iya. Nanti ya setelah ini ya. Yo. Didampingi kuasa hukumnya, pasangan selebritas Baim Wong dan Paula memenuhi panggilan Polres Jakarta Selatan Jumat siang. Pada kedatangannya yang pertama kali itu, keduanya menjalani pemeriksaan terkait video prank atau lelucon soal KDRT yang diunggah di akun YouTube keduanya. Kita memeriksa saksi-saksi, ya. Kemudian kita sudah mengambil barang bukti yang ada. Apa aja Bu barang bukti? Ya, barang bukti yang dipiralkan ya, terutama konten itu jelas untuk alat bukti yang memperjelas laporan yang sudah dibuat. Setelah menjalani pemeriksaan selama 4 jam, Baim Wong dan Paula Verhoeven mengakui kesalahannya dan tidak ada niat melecehkan institusi kepolisian. Keduanya pun meminta maaf kepada kepolisian dan masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang terjadi. Iya, saya salah ya. Yang jadinya malah jadi negatif pemikirannya, tapi itu lebih ke KDRT. Tapi kalau ke kepolisian, 0% saya itu untuk bisa memikirkan ini bisa menjelekkan institusi polisi. Jadi kalau saya bilang, sekali lagi kalau misalkan sudah sebesar ini masalahnya, saya dan keluarga minta maaf. Kita meminta maaf pada institusi kepolisian, kita menyesal dan juga kepada masyarakat Indonesia.
Baim Wong dan Paula dilaporkan organisasi masyarakat, Sahabat Polisi Indonesia dan Odi Hudianto dengan sangkaan pasal 220 KUHP tentang laporan palsu serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meski video yang sempat diperbincangkan warganet itu telah dihapus dari akun YouTube keduanya, namun pasangan YouTuber itu terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Ketua Panpel pertandingan Arema versus Persebaya sekaligus salah satu tersangka tragedi Kanjuruhan Abdul Haris menyampaikan permohonan maaf pada keluarga seluruh korban dan Aremania. Abdul Haris mengaku sebelum petaka terjadi telah meminta polisi agar tidak bawa gas air mata ke dalam stadion. Saya mohon maaf kepada semuanya, kepada saudara-saudaraku, dan teman-teman semuanya, seluruh Indonesia, Aremania, khususnya yang saya banggakan. Abdul Haris, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema melawan Persebaya, yang juga menjadi salah satu dari 6 tersangka tragedi Kanjuruhan, tak kuasa menantangi saat berbicara dalam konferensi pers di kantor Arema Kota Malang Jumat siang. Abdul Haris menyampaikan permintaan maafnya kepada keluarga korban, Aremania, dan supporter sepak bola di seluruh Indonesia. Saya sebagai dalam ketua Panpel mohon maaf karena tidak bisa menyelamatkan, melindungi mereka, adik-adikku, saudara-saudaraku, keponakan yang SMP juga meninggal. Saya mohon maaf. Saya tidak mau terjadi itu, tapi tetap terjadi. Abdul Haris mengaku sebelum petaka terjadi, ia telah meminta polisi untuk tidak membawa senjata gas air mata. Namun kenyataannya permintaan ini tidak diindahkan polisi. Sementara itu hingga Jumat malam sebanyak 40 korban luka-luka masih menjalani perawatan di 6 rumah sakit di Kota Malang. Dan jumlah korban meninggal menjadi 131 orang. Nur Ramadan melaporkan dari Malang, Jawa Timur. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF melakukan investigasi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Ya, terkuak fakta saat kejadian, sejumlah pintu stadion dalam kondisi terkunci. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGIPF melakukan investigasi di dalam Stadion Kanjuruhan dengan menyusuri stadion dan kondisi pintu keluar. Hasil investigasi sementara, TGIPF menemukan fakta saat kejadian sejumlah pintu stadion dalam kondisi terkunci. Padahal dalam situasi normal pun pintu keluar harus sudah dibuka 10 hingga 15 menit sebelum pertandingan berakhir. Kalau dari penjelasan Kadispora, SOP-nya 10 menit atau 15 menit sebelum pertandingan berakhir, seluruh pintu itu harus dibuka. Tapi faktanya pada saat malam tersebut ada sejumlah pintu yang tidak dibuka. Sementara setelah 5 hari melakukan penyidikan, polisi akhirnya menetapkan 6 tersangka tragedi maut Stadion Kanjuruhan. Di antaranya, Dirut PT Liga Indonesia Baru, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan, Koordinator Pengamanan Sipil, Kabak Ops Polres Malang, Dangki 3 Brimopolda Jatim, dan Kasat Samapta Polres Malang. Hingga kini, petugas terus menginvestigasi penyebab jatuhnya ratusan korban dalam tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Tim Liputan melaporkan. Presiden Joko Widodo bersama Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia buntut dari tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Ya, selain itu Jokowi juga memastikan bahwa FIFA tidak akan memberi sanksi kepada Indonesia terkait tragedi Kanjuruhan. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo setelah menerima surat resmi dari FIFA. Sebelumnya Jokowi juga telah lebih dulu melakukan pembicaraan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino beberapa hari lalu. FIFA bersama Federasi Sepak Bola Asia AFC dan pemerintah Indonesia justru akan berkolaborasi membentuk tim transformasi untuk membuat sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Yang pertama, membangun standar keamanan stadion untuk stadion-stadion yang ada di negara kita Indonesia. Yang kedua, memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional. Yang ketiga, kita juga akan
bersama-sama melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan supporter, untuk mendapatkan saran dan masukan serta komitmen bersama. Yang keempat, tentang pengaturan jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi risiko yang ada. Serta yang kelima, pendampingan dari para ahli di bidangnya. Tim penyidik Polres Waikanan Lampung Jumat siang menggelar rekonstruksi pembunuhan sekeluarga yang menewaskan 5 orang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda di Fokus Pagi. Tiga karyawan sebuah kantor pembiayaan di Goa, Sulawesi Selatan ditemukan bersimbah darah di kantor merangkap mes karyawan usai diserang orang tak dikenal Jumat dini hari. 1 orang tewas sementara 2 rekannya kritis akibat sejumlah luka tusukan. Wanita ini histeris mengetahui putranya tewas mengenaskan usai diserang orang di sebuah kantor pembiayaan yang juga merangkap sebagai tempat tinggal karyawan di Kelurahan Tamalayang, Kecamatan Bontonompo, Goa, Sulawesi Selatan. Peristiwa berdarah itu terjadi Jumat dini hari saat ketiga korban tengah tertidur lelap. Segera pukul 1, pelaku yang diduga 1 orang masuk kamar dan langsung menyerang ketiga korban secara membabi buta menggunakan parang. Akibatnya 1 karyawan bernama Ismail tewas, sementara 2 rekannya kritis akibat sejumlah luka tusukan. Aparat gabungan dari jajaran Polda Sulawesi Selatan Jumat pagi langsung menggelar olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti seperti ponsel, dompet, dan berkas-berkas pinjaman. Kalau pelaku sementara dalam lidik, itu selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara bersama dari Bogor. Menurut saksi yang masih hidup yang di rumah sakit, jadi untuk sementara 1. Motifnya belum dikatakan. Motifnya sementara kita dalami. Polisi kini tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dan motif dibalik aksi pembantaian sadis itu. Sementara jenazah korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk divisum sebelum diserahkan pada keluarga. Zainuddin melaporkan dari Goa, Sulawesi Selatan. Setahun tanpa kabar, 1 keluarga di Kabupaten Waikanan Lampung rupanya sudah tewas. Miris, 4 jenazah didapati dalam 1 tangki septik dan 1 jenazah lagi terkubur di kebun singkong warga. Sungguh tak dinyanah, di dalam tangki septik ini terdapat kerangka manusia yang tak lagi utuh. Dari potongan tubuh mereka, diketahui ada 4 jenazah yang terkubur di dalamnya. Ya, mereka rupanya 1 keluarga yang tinggal di Kabupaten Waikanan, Lampung. Namun ada 1 lagi jenazah bernama Juanda berusia 26 tahun yang juga bagian dari keluarga para korban, ditemukan terkubur di kebun singkong milik warga. Terungkapnya kasus ini bermula dari laporan orang hilang pada Juli lalu dengan identitas bernama Juanda, warga kampung Margajaya. Keberadaannya tak diketahui sejak 24 Februari silam. Karena merasa ada kejanggalan, pihak kepala desa berkoordinasi dengan Polsek Nagara Batin. Pertanyaan saya, Juanda dipujah atau dipukul? Langsung dia jawab, dipukul. Siapa yang mukul? Bapak. Kuburannya di mana? Langsung ditunjuk. Malam itu langsung saya berangkat bersama sekretaris kampung menuju ke makam. Dari peristiwa itulah ditangkap remaja berusia 17 tahun berinisial DW. Polisi lantas turut menangkap ayah kandung tersangka bernama Erwin berusia 38 tahun karena ikut terlibat. Ditangkap pertama kali yaitu anaknya, saudara D ini. Ditangkap, kemudian diperiksa, mengakui untuk kejadian yang bulan Februari tahun 2022 dengan korban J. D ini mengakui melaksanakan pembunuhan bersama dengan bapaknya, saudara E ini. Pemeriksaan kedua tersangka akhirnya menunjukkan mereka tak hanya menghabisi nyawa Juanda, adik tiri tersangka Erwin yang dilaporkan hilang selama ini. Anggota keluarga mereka yang lain juga ikut dibunuh dan kemudian dipendam di dalam tangki septik sejak Oktober 2021. Para korban tersebut adalah ayah, ibu tiri, kakak kandung, dan keponakan tersangka Erwin. Motifnya ditengarai perebutan warisan milik korban bernama Zainuddin berusia 60 tahun.
Ia merupakan ayah kandung sekaligus kakek kedua tersangka. Kini nasib kedua tersangka terancam pidana mati atau penjara seumur hidup. Ari Susanto melaporkan dari Waikanan, Lampung. Sementara itu, tim penyidik Polres Waikanan Lampung Jumat siang menggelar rekonstruksi pembunuhan sekeluarga yang menewaskan 5 orang. Jalannya rekonstruksi diwarnai teriakan warga setempat yang kesal dengan perbuatan kedua tersangka. Warga yang berkerumun menyaksikan jalannya rekonstruksi menyoraki tersangka bernama Erwin saat dibawa petugas ke TKP di Desa Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Lampung. Sementara tersangka DW, anak kandung Erwin, tak dihadirkan karena masih di bawah umur. Dalam reka ulang adegan itu terungkap kedua tersangka sempat kebingungan membuang jasad Juanda lantaran tangki septik yang digunakan untuk membuang keempat jasad keluarga mereka Oktober 2021 lalu telah terlanjur ditutup dengan beton. Jadi korban yang sudah meninggal sudah tidak bernyawa ini dimasukkan ke dalam salah satu ruangan kamar, ya, diinapkan. Dan tersangka Erwin dan Diki juga menginap selama semalam itu. Besok hari ya jam 17.30 barulah ya yang bersangkutan tersangka ini untuk merencanakan memindahkan atau mengubur korban ini ke kebun singkong milik tersangka. Korban kelima itu dibunuh Februari 2022 lalu saat baru pulang dari merantau. Belakangan terungkap pembunuh terkait perebutan harta warisan. Tersangka utama pembunuhan sadis itu terancam hukuman mati atau seumur hidup. Sementara anaknya Dewe dijerat pasal 55 dan 65 KUHP karena turut membantu dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Waikanan, Lampung. Kembali beraksi di kawasan Gang Sempit Lubang Buaya, Jakarta. Pelaku yang terdiri dari 2 orang saling berbagi peran demi mengambil sepeda motor incarannya. Kedua pencuri ini nampak mondar-mandir di depan rumah korbannya di Jalan Swadaya 4, Cipayung, Jakarta. Satu pelaku yang menggunakan helm memastikan situasi rumah korban dengan memeriksa kunci pagar dan melihat sepeda motor incarannya. Sementara rekannya nampak berjaga mengamati keadaan sekitar. Setelah dirasa aman, pelaku yang menggunakan helm langsung masuk dan mengambil sepeda motor incarannya yang terparkir di teras rumah. Pagar rumah yang tidak terkunci membuat kedua pencuri dengan leluasa beraksi. Peristiwa ini terjadi saat penghuni rumah dan warga sekitar tertidur. Dengan berbekal rekaman kamera pengawas, korban lapor ke polisi sektor Cipayung. Kawanan pencuri besi bekas di depan sebuah toko di Jalan Baru Terminal Jati Jajar, Kota Depok, Jawa Barat. Saat mencuri, mereka menggunakan mobil pickup dan rompi pekerja proyek. Dalam rekaman kamera CCTV yang terpasang di toko di Jalan Baru Terminal Jati Jajar, Kota Depok, Jawa Barat tersebut, 4 pelaku datang menggunakan mobil pick-up serta memakai rompi pekerja proyek. Mereka langsung membawa satu persatu besi dari depan toko ke mobil pick-up. Peristiwa ini baru diketahui pegawai toko pada Jumat pagi saat hendak pulang bekerja. Ada 4 kotak besi yang dicuri, masing-masing besi berukuran 1 meter. Jam 3 itu mereka beraksi nih. Pakaiannya itu seperti pakaian orang-orang proyek, pakai rompi, ada yang tidak pakai rompi 1 orang, dilihat dari CCTV. Terus kalau pas pagi-pagi saya berangkat kerja, saya kaget melihat landasan saya hilang gitu Bang. Peristiwa pencurian besi tersebut telah terjadi 2 kali, namun hingga saat ini pihak kepolisian belum dapat menangkap para pelaku. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Seorang pelajar sekolah menengah pertama mengalami luka bacok oleh para pelajar SMP yang melintas di Jalan Tambora, Jakarta Barat. Miris, pembacokan itu didasari hanya karena ingin mendapat pengakuan dari teman-teman pelaku. Kejahatan seringkali menyasar orang yang tak bersalah. Seperti seorang pelajar SMP yang masih mengenakan seragam ini. Tak pernah merasa punya musuh, namun ia jadi sasaran bacok sejumlah pelajar lain di Jalan Tambora 6, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Dalam kondisi seragam bernoda darah, ia pun harus dibantu teman-temannya menuju puskesmas.
Karena mengalami perdarahan hebat, ia terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Umum Tarakan untuk menjalani operasi. Penyerangan disertai pembacokan itu terjadi saat korban bersama teman-temannya tengah nongkrong usai pulang sekolah. Tanpa basa-basi, para pelaku yang berboncengan dengan mengendarai 3 sepeda motor langsung membacok siswa 14 tahun tersebut. Rekaman CCTV memperlihatkan para pelaku yang kabur usai pembacokan. Awalnya warga mengira telah terjadi tawuran, namun ternyata bukan. Tadinya pada nongkrong di sana, saya usirin pindah ke sini. Kejadian itu saya udah nggak tahu, cuma dapat informasi katanya ada korban tawuran gitu. Tawuran tahunya bacok begitu aja, gitu, anak nongkrong doang. Gitu. Itu anak-anak itu lagi pada nongkrong, Bang? Pada nongkrong. Bukan tawuran ya, Bang? Bukan. Beberapa hari kemudian polisi akhirnya membekuk 4 pelaku yang juga masih berstatus pelajar SMP. Karena masih di bawah umur, mereka pun tak dihadirkan dalam gelar perkara. Sementara 1 siswa SMP lagi masih dalam perburuan. Hasil penyidikan sebelum beraksi kelimanya yang berasal dari 2 SMP berbeda di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara berkumpul di lapangan. Sambil mencari sasaran pembacokan, mereka sempat berkeliling di sekitar Jalan Bandengan Raya, Pejagalan dan Jembatan 5 hingga akhirnya menemui korban. Mirisnya, motif pembacokan hanya karena Panya sengaja mencari korban agar mendapat pengakuan hebat dari kawan-kawannya. Ia telah melukai pelajar lain. Sebagai barang bukti, polisi menyita celurit. Motifnya mencari lawan untuk tawuran, anak lebih ke mencari pengakuan ya. Kalau dia bisa melakukan tawuran atau bisa membacok atau ada korban yang jatuh, berarti dia dibilang hebat oleh teman-temannya. Jadi itu salah satu motifnya. Sejatinya pelajar hebat adalah mereka yang bisa membuktikan prestasi gemilang. Harapan diakui teman itu kini justru berujung bui akibat tindakannya. 4 siswa SMP itu kini terjerat pasal 170 tentang pengeroyokan, yakni hukuman 7 tahun penjara. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Orang tak dikenal mengamuk di sebuah gereja di Jalan Saranani, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Informasi selengkapnya sejedah pariwara. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, 3 toko di Pasar Bandar Jaya Plaza, Lampung Tengah hangus dilalap si jago merah. Sementara di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, sebuah pabrik cat di wilayah Kasihan terbakar dengan disertai beberapa kali ledakan. Api dengan cepat membakar pabrik cat di Kecamatan Bangunjiwo, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta pada Jumat malam. Banyaknya bahan kimia berupa thinner dan cat yang tersimpan di dalam pabrik membuat api makin membesar. Bahkan terdengar beberapa kali ledakan dari dalam pabrik yang diduga bersumber dari thinner yang tersimpan di drum. Besarnya kobaran membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan menjinakkan api meski 15 unit armada diturunkan ke lokasi. Kobaran api juga menyebar ke gudang kayu yang berada di samping pabrik. Insiden kebakaran yang belum diketahui penyebabnya ini baru bisa dipadamkan 4 jam kemudian. Ada bawa drum, itu mungkin bahan kimia ya, diturunkan. Setelah itu pas turunkan itu ada kejadian seperti itu. Mungkin ada yang bocor, mungkin ya. Sementara di Pasar Bandar Jaya Plaza, Lampung, 3 toko juga ludes terbakar pada Jumat malam. Api yang diduga berasal dari toko buah dengan cepat menjalar ke 2 toko di sebelahnya karena banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti plastik dan kayu. Saat kejadian, warga dan petugas bersama-sama menyelamatkan barang dagangan di toko sekitarnya karena khawatir kebakaran meluas. Untuk sementara kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tim Liputan melaporkan. Sebuah alat pemadam api ringan atau APAR di agen premium dan minyak solar di Kampung Ngenyan, Kutai Barat, Kalimantan Timur tiba-tiba meledak. Sementara di Ngawi, Jawa Timur, sebuah kios yang menjual sembako dan gas LPG ludes dilalap api. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Asap hitam disertai kobaran api membumbung dari sebuah kios di Desa Simo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.
Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan langsung melumat kios sembako yang juga menjual gas LPG dan bahan bakar minyak milik Suparti tersebut. Dibantu warga, petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api dengan mengerahkan 3 unit mobil damkar. Mengantisipasi kebakaran meluas, pedagang yang tokonya berdekatan dengan kios yang terbakar memindahkan barang dagangannya ke pinggir jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Sementara itu, alat pemadam api ringan atau APAR di agen premium dan minyak solar di Kampung Ngenyan, Kutai Barat tiba-tiba meledak. Peristiwa ini terekam kamera pengawas di mana saat kejadian, ledakan disertai dengan kepulan asap putih pekat. Kerasnya ledakan menimbulkan beberapa kerusakan mulai dari tangki APAR hingga mesin pompa BBM. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat ledakan APAR. Beberapa serpihan disita polisi guna mengetahui sebab terjadinya ledakan. Di informasi lainnya, pemirsa, seorang pencuri spesialis rumah di Klaten, Jawa Tengah diringkus polisi. Pelaku mengaku hasil kejahatan ia gunakan untuk mabuk-mabukan. Awas. Seperti inilah detik-detik penangkapan pencuri spesialis rumah oleh petugas Satreskrim Polres Klaten, Jawa Tengah. Peggy ditangkap petugas di wilayah Kartasura, Sukoharjo ketika hendak mencuri ponsel curian. Sebelum beraksi, tersangka terlebih dahulu mengamati situasi rumah incarannya. Setelah dirasa aman, pria berusia 23 tahun ini kemudian melancarkan aksinya dengan menggasak barang berharga seperti ponsel dan burung berkicau. Tersangka telah beberapa kali beraksi di wilayah Bayat, Klaten. Tersangka mengaku hasil kejahatannya digunakan untuk mabuk-mabukan. Dia sendiri ngakunya 8 kali, kemudian yang ada laporannya 4, yang 4 masih penyelidikan. Kurun waktu berapa lama itu? Kurun waktu kalau yang 4 kali ya ini ya. Ini kurun waktu hanya 1 bulan kurang lebih. Jadi 29 September sama 6 Oktober. Polisi turut menyita barang bukti berupa sejumlah ponsel dan sangkar burung. Atas perbuatannya tersangka akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Krisna Agung melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah. Orang tak dikenal mengamuk di sebuah gereja di Jalan Saranani, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku melakukan perusakan rumah pendeta dan mobil yang terparkir. Seorang pria mengamuk di sebuah gereja di Jalan Saranani, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Jumat pagi. Aksi orang tidak terkenal ini terekam kamera CCTV. Datang menggunakan sepeda motor, ia langsung masuk ke dalam halaman sambil berteriak dan mendobrak pintu gereja. Setelah itu, pelaku merusak mobil yang terparkir, serta melempar rumah pendeta yang berada di samping gereja, kemudian pergi melarikan diri. Peristiwa tersebut menyebabkan kaca jendela rumah pecah dan mobil milik pendeta rusak akibat lemparan batu. Saat kejadian, pendeta dan keluarga berada di rumah namun tidak berani keluar. Dan kita tidak mengenal orang ini, datangnya dari arah sana menuju ke tempat ini, berusaha masuk tetapi tidak dapat masuk, lalu merusak. Nah, dari kita coba mengingat-ingat tidak pernah ada masalah dan tidak pernah ada kejadian sebelumnya. Setelah menerima laporan, polisi dari tim identifikasi yang tiba di lokasi langsung gelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi. Yang pertama datang dengan secara tidak ada permisi masuk ke pagar dengan membuka sendiri, kemudian berteriak di sini, setelah itu melakukan pengerusakan. Hingga kini polisi masih mengumpulkan beberapa alat bukti dan memeriksa hasil rekaman CCTV untuk menangkap pelaku. Alga Salim Mahfud melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pemirsa, pihak kepolisian terus mendalami penyelidikan terkait kasus ayah sejuta anak yang diduga menjalankan praktik adopsi secara ilegal. Polisi masih menetapkan SH sebagai pelaku tunggal meski tidak menutup kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat.
Satreskrim Polres Bogor bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta pihak terkait lainnya terus menyelidiki kasus ayah sejuta anak. Mereka juga melakukan aksi sosial dengan menjemput bayi yang diduga telah dijual. Salah satunya bayi yang dipulangkan dari Lampung untuk dipertemukan kembali dengan ibu kandungnya. Suasana haru mengiringi pertemuan orang tua kandung bayi yang kembali dapat memeluk buah hatinya. Sementara ini yang kami utamakan adalah bagaimana si bayi itu dalam keadaan aman, sehat, kemudian semua kebutuhan dan hak-haknya terpenuhi. Tadi hasil komunikasi dengan pihak ibu kandungnya juga akan menyerahkan selama itu proses pengangkatan anaknya tersebut atau peralihan hak pemeliharaannya dilakukan dengan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Diduga modus yang dilakukan pelaku yakni dengan mengiming-imingi dan mengumpulkan ibu hamil di sebuah yayasan. Setelah proses persalinan, anak-anak tersebut diserahkan pada orang yang mengadopsi secara ilegal dengan biaya 15 juta rupiah untuk setiap anaknya. Ini yang perlu dipastikan agar nanti keberadaan anak sendiri nanti akan jelas gitu, jelas. Jadi jangan sampai misalnya anak berpindah tangan tidak melalui proses domestik. Ketika ada perpindahan orang, lalu kemudian ada unsur bayar-membayar. Sejauh ini polisi baru menetapkan SHR sebagai satu-satunya tersangka. Saat ini baru satu anak yang diketahui petugas yang diduga telah diperdagangkan tersangka. Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Dari informasi lainnya, pemirsa, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Jumat sore kemarin. Susi diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi impor garam industri. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menjalani pemeriksaan di gedung Jampitsus Kejaksaan Agung selama sekitar 3 jam. Usai pemeriksaan, Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi menyatakan Susi diperiksa untuk melengkapi alat bukti dalam rangka penyidikan. Susi dimintai keterangan terkait latar belakang dan regulasi serta mekanisme dalam menentukan kuota impor garam. Susi sendiri menyatakan sebagai warga negara yang baik, ia siap diperiksa. Susi juga mendukung berbagai upaya untuk melindungi dan mensejahterakan hidup para petani garam di Indonesia, termasuk dalam meluruskan tata regulasi niaga garam industri di tanah air. Patuh dan mengikuti hukum aturan yang sebetulnya namanya saya sebagai bekas pejabat, ada kasus seperti ini dipanggil ya hal yang biasa. Tapi kawan-kawan rasanya kok heboh banget sih. Jadi ya untuk saya pribadi sebagai warga negara yang baik, patuh dan mengikuti hukum aturan yang ada di negeri kita, pada saat kita dibutuhkan menjadi saksi ya harus datang. Pemirsa, buntut aksi tak terpuji lewat konten video menjilat kue HUT ke-77 TNI, 2 oknum polisi lalu lintas Polda Papua Barat dipecat dari Dinas Kepolisian. Ironisnya, keduanya baru mengabdikan diri sebagai anggota polisi selama 3 bulan. Bribda YFP dan Bribda DMB yang videonya viral di Jagadmaya saat menjilat kue HUT ke-77 TNI dipecat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap 2 anggota Polantas Polda Papua Barat ini ditetapkan dalam sidang kode etik profesi di Mapolda Papua Barat. Setelah pembacaan putusan sidang kode etik, keduanya menyatakan banding. Telah diputuskan pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian putusan yang kedua, penempatan pada tempat khusus terhitung sejak tanggal 5 Oktober sampai dengan 7 Oktober di penempatan khusus. Dan yang ketiga, diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota Polri. Kami berdua mohon maaf kepada institusi TNI dan Polri atas kesalahan yang kami sudah berbuat. 2 oknum kepolisian ini sudah menjalani pemeriksaan dan penahanan di Rutan Polda Papua Barat sejak videonya viral. Keduanya juga menyampaikan permintaan maaf atas ulah yang mereka lakukan. Rianto Nai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.
Indonesia kembali meraih kemenangan di kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan mengalahkan Palestina 2-0. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Asran Syadif. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor tewas sesaat setelah menabrak pohon di Pulau Gadung, Jakarta Timur dini hari tadi. Korban tewas seketika dengan luka parah di bagian kepala. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur Sabtu dini hari tadi. Seorang pengendara sepeda motor tewas seketika setelah menabrak pohon berukuran besar di pinggir jalan. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban yang belum diketahui identitasnya ini luka parah di bagian kepala. Insiden ini menyita perhatian warga dengan berdatangan ke lokasi kejadian. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban kemudian dibawa petugas ke kamar jenazah RSCM untuk diautopsi. Yang pertama yang nabrak. Ada motor melaju, entah dia main HP, entah dalam kondisi mabuk, nabrak pohon. Mungkin benturannya agak keras. Nah, setelah itu berdarah, meninggal. Berarti kenceng juga bang ya? Lumayan, kira-kira di atas 60 lah kurang lebih. Dia sendiri bang? Sendiri. Jalur sini sih memang sepi terus gelap, kurang penerangan juga. Warga desa Anom, Lampung Selatan, Lampung menanam pohon pisang di tengah jalan. Nah, tindakan ini adalah bentuk protes karena jalan utama mereka rusak parah namun tidak ada perbaikan. Tanam batang pohon pisang di tengah jalan sudah dilakukan warga sejak Jumat kemarin. Warga kesal karena sudah lebih dari 5 tahun jalan poros yang menghubungkan 4 kecamatan tak kunjung diperbaiki. Jalan ini menghubungkan Kecamatan Candipuro, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Waipanji, dan Kecamatan Kalianda. Kerusakan jalan poros desa ini juga membuat aktivitas warga terhambat. Gak layak lagi jalan kami, makanya kami tanam pisang ini sebagai protes kami selaku warga, supaya harapannya kepada pemerintah daerah tentunya dia segera diperbaiki. Kerusakan jalan di Desa Agom juga sering mengakibatkan kecelakaan. Kondisi semakin parah jika terjadi hujan. Pengguna jalan pun harus ekstra hati-hati. Terdapat 4 titik batang pohon pisang yang ditanam warga di tengah jalan. Batang pohon pisang itu digantungi kertas karton sebagai pesan dengan berbagai tulisan ke pihak terkait. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan, Lampung. Dari pertandingan lanjutan grup B kualifikasi Piala Asia U17, Indonesia meraih kemenangan ketiga setelah mengandaskan Palestina dengan skor 2-0. Ya, kemenangan ini jadi suntikan moral positif tentunya jelang laga sengit kontra Malaysia pada Minggu 9 Oktober mendatang. Indonesia mengincar kemenangan ketiga ketika meladeni Palestina di partai ketiga grup B kualifikasi Piala Asia U17 pada Jumat malam. Tampil menyerang di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Arkan Kakak dan kolega unggul pada menit ke-8. Keunggulan Indonesia terjadi setelah bek Palestina Ibrahim Afukaha salah dalam menghalau bola umpan silang Habil Abdillah. Ini menjadi satu-satunya gol di interval pertama laga. Kembali dari ruang ganti, tim besutan Bima Sakti masih tampil dominan. Hasilnya skor menjadi 2-0 berkat gol sepakan melengkung Habil Abdillah pada menit 50. 2 menit kemudian Palestina mendapat kado penalti. Drama pun terjadi. Husam Al-Sair yang maju sebagai eksekutor melepaskan sepakan yang membentur Mistar yang memantul di depan gawang kiper Andrika Fatir. Husam langsung menyambar bola dan mengoyak gawang Indonesia. Namun, gol ini tidak disahkan wasit karena berdasarkan aturan Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional (IFAB), gol ini dianggap tidak sah karena bola yang memantul akibat membentur Mistar gawang saat penalti belum mengenai pemain lain terlebih dahulu sebelum disambar sang penendang penalti. Setelah drama ini, tak ada lagi gol tambahan. Indonesia menang 2-0 dan ini jadi modal apik jelang melawan Malaysia di laga terakhir grup B pada Minggu 9 Oktober.
Maskapai penerbangan Argentina, Aerolíneas Argentinas mengumumkan pesawat untuk Piala Dunia Qatar. Nah, ini pesawat Airbus ini dicat dengan warna biru bersama foto Lionel Messi sebagai bentuk kerjasama dan dukungan kepada tim Tengku. Maskapai penerbangan milik negara Argentina, Aerolíneas Argentinas, memperkenalkan kepada publik pesawat untuk Piala Dunia di Qatar. Dari moncong hingga badan pesawat Airbus 330 dicat biru dengan gambar jersey Argentina. Adapun di bagian ekor terdapat stiker raksasa 3 bintang timnas Argentina, yaitu Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Rodrigo de Paul. Pesawat ini merupakan bentuk dukungan maskapai kepada tim Tenggo, sekaligus menjadi alat transportasi bagi pendukung yang ingin datang ke Qatar. Kerjasama Aerolíneas Argentinas dengan Asosiasi Sepak Bola Argentina AFA telah berlangsung sejak Juli 2022. Maskapai ini menjadi sponsor digital dari AFA. Di Piala Dunia 2022, Argentina berada di grup C bersama Arab Saudi, Meksiko, dan Polandia. Di informasi lainnya, pemirsa, Yayasan Budi Amal Peduli Kasih Indosiar SCTV bekerja sama dengan Akademi Televisi Indonesia atau AKTV mengadakan pemberdayaan masyarakat dengan menggelar pelatihan Mastering of Ceremony atau MC. Ya, acara yang digelar di Rusun Tower Pulau Gebang, Jakarta Timur ini disambut positif dan antusias oleh para warga. Warga Rusun Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur pada Jumat pagi tampak antusias mengikuti pelatihan keterampilan Mastering of Ceremony atau MC yang diadakan oleh Yayasan Budi Amal Peduli Kasih Indosiar SCTV yang bekerja sama dengan Akademi Televisi Indonesia ATV. Para peserta begitu serius untuk bisa menyerap ilmu dan pelajaran dari para trainer. Bahkan saat para warga coba memperagakan tampil sebagai pembawa acara, keterampilan mereka cukup baik. Selamat pagi teman-teman. Pelatihan yang diikuti belasan orang ini adalah untuk kembali memberdayakan potensi-potensi keterampilan para warga yang selama 2 tahun terakhir ini terhenti akibat dampak COVID-19. Sangat menambah wawasan untuk kami para pekerja yang ada di lingkungan PRS. Dan kita juga berharap ya ilmu yang kita dapat, semua pembelajaran ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk lingkungan kita. Karena itu dengan pelatihan-pelatihan seperti ini diharapkan masyarakat yang kemarin terdampak pandemi bisa bangkit lagi ekonominya dan memberikan dampak kepada keluarga dan juga warga sekitar. Pelatihan keterampilan menjadi MC ini telah digelar selama 3 hari, dimulai pada tanggal 5 Oktober dan berakhir pada 7 Oktober kemarin. Hadirnya pelatihan-pelatihan seperti ini diharapkan dapat kembali meningkatkan perekonomian masyarakat. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Melihat potensi besarnya pasar syariah di e-commerce, Shopee mengembangkan platform Shopee Barokah yang kini memiliki tampilan baru. Nah, dengan wajah baru tersebut, Shopee Barokah diharapkan mampu menunjang kebutuhan gaya hidup umat Islam di Indonesia. Dipusatkan di Solo Teknopark, Solo, Jawa Tengah, pembaharuan Shopee Barokah secara resmi diluncurkan. Kegiatan ini dihadiri Direktur Shopee Barokah Bukhari Muslim, Ketua MUI Jateng Abu Rohmat, serta Asisten Pembangunan Pemkot Solo Gatot Sutanto yang mewakili Wali Kota Gibran Rakabuming. Kehadiran wajah baru Shopee Barokah diharapkan mampu menopang industri kreatif Islami dan menjadi rumah bagi produk halal. Shopee sebagai platform akan memudahkan penjual sekaligus pembeli dalam ranah Islam. Para pembeli pun dapat mengecek produk-produk UMKM di fitur Shopee Barokah untuk memastikan produk aman serta memudahkan umat Islam dalam menjalani gaya hidup syariah. Kemudian transaksinya kita upayakan, kita sesuaikan dengan prinsip syariah. Di sana ada akad ijaroh, ada akad jual beli, nanti ada akad jualah. Ketika misalnya ada diskon-diskon, program-program tertentu, itu juga kita bisa menggunakan. Kemudian bisa juga ada akad wakalah bil ujroh. Nah itu kita sudah setting sedemikian rupa, insya Allah akan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, insya Allah. Kehadiran platform Shopee Barokah tentunya akan menjadi terobosan penting dalam menggerakkan ekonomi syariah. Dengan platform Shopee Barokah akan menciptakan pasar konvensional UMKM serta perilaku konsumsi dengan produk-produk halal.
Sehingga kalau ini nanti akan menjadi sangat masif digunakan, dia membentuk satu kultur ya, atau yang kita sebut sebagai satu lifestyle gaya hidup halal. Nah, Shopee Barokah akan menjadi salah satu solusi untuk bisa menjamin atau membantu mewujudkan gaya hidup halal di komunitas muslim milenial. Shopee sendiri terus berinovasi karena potensi UMKM di Indonesia sangat besar. Tak hanya meluncurkan pembaruan platform Shopee Barokah, dalam kegiatan ini juga disertai festival UMKM produk-produk makanan halal beserta busana muslim. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Dan pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Jangan lupa tetap kencangkan protokol kesehatan. Jangan lupa juga saksikan info terkini cegah corona hanya di video. Unduh aplikasinya sekarang. Dan pemirsa, ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga yang tidak mampu. Sampaikan kepedulian kita melalui rekening BCA di nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Karena kepedulian kita, harapan mereka. Dan pemirsa, sesuai ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, maka siaran TV analog akan dihentikan mulai tanggal 2 November 2022. Segera beralih ke siaran TV digital untuk tetap bisa menyaksikan program Fokus Pagi dan program-program kesayangan Anda di Indosiar. Pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau gunakan set-top box. TV digital bukan TV berbayar, tapi menggunakan internet, begitu. Tidak menggunakan internet maksud saya, dan siarannya gratis. Indosiar, siap digital. Dan pemirsa, usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Sesi pamit, selamat berlibur dan sampai jumpa.